Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardamian. Video ini merupakan mata kuliah laboratorium metode kuantitatif untuk meregresi data panel menggunakan software Data Stata. Di sini saya akan menggunakan Stata 13. Langsung saja kita masuk ke dalam Stata yang datanya sudah saya siapkan. Data ini merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series. Pada variabel Provinsi Sulawesi Barat, data cross-section ini diikuti dengan kode 1, 2, 3, dan seterusnya, merupakan nama kabupaten yang ada di kota Sulawesi Barat. Dan yang kedua itu data time series, diikuti dengan runtun waktu selama 5 tahun, dari tahun 2001 sampai 2005. Oke, kode dari data cross-section sudah saya sesuaikan dengan untuk waktu dari time series. Jadi masing-masing kode mengikuti runtun waktu selama 5 tahun. Kemudian di sini ada jumlah penduduk yang variabel independen Y diikuti variabel independen jumlah nama, jumlah rumah, jumlah kendaraan, dan PDRB. Seperti inilah data yang sudah saya siapkan untuk melakukan regresi data panel di Stata. Sip. Dari data ini kita blok semua. Kita blok dulu, terus kemudian kita copy. Langsung masuk ke aplikasi Statanya. Setelah kita masuk aplikasi Stata, kita klik pilihan data editor di sini. Ya. Di sini ada dua pilihan, karena datanya kita sudah ada, maka var-nya sebaiknya kita pilih di urutan kedua, yaitulah dia. Kita lihat di sini apakah datanya tidak ada, sudah berwarna merah. Tidak, berarti datanya bagus ya. Kemudian saya ingin mengubah dari kode ini menjadi nama kabupaten yang ada di kota Sulawesi Barat. Saya juga menggunakan nama variabel dependen Y, independen menjadi Y, X1, X2, dan X3. Lalu saya juga memberikan label di sini agar dapat mengetahui dari nama-nama variabel ini dengan menggunakan do-file. Kita kembali lagi di tampilan statanya. Di sini ada menu Windows. Kita klik, lalu ada pilihan do-file dan do-file editor. Bisa juga kita menekan secara bersamaan Ctrl+9. Maka tampilan do-file-nya akan muncul. Sebelumnya saya sudah menyiapkan kode perintah untuk melakukan execution selection, karena cukup memakan waktu jika saya mengetik kode perintah lagi. Ini filenya. Terus kita open saja. Di sini ada kode perintah name, juga penduduk, yang artinya ubah nama jumlah penduduk menjadi Y, dan seterusnya. Ikuti saja langkahnya. Ini kita blok dulu. Lalu kita do, maka nama akan berubah seperti yang ada di variabel ini menjadi Y, X1, X2, dan X3. Langkah selanjutnya saya ingin mengubah label dengan kode perintah seperti ini. Ini kita blok saja semua, kemudian kita do kan. Maka di sini akan keluar hasilnya pada label. Kemudian di sini saya akan mengubah kode-kode yang ada di variabel Sulawesi menjadi nama-nama kabupaten. Nah, kita blok saja, kemudian kita do kan. Nah, seperti ini hasil setelah yang merubah variabel. Kode dan label setelah saya men-setting seperti yang saya sedemikian rupa, selanjutnya kita kembali lagi ke tampilan Stata. Pertama saya ingin memformat tahun dengan kode perintah seperti ini. Format tahun, oke, sudah. Nah, seperti ini keterangan setelah saya memformat tahunnya. Kemudian kita
setting dulu data panel dengan kita ketikkan kode perintah seperti ini. Kita ketik dulu ya. Nah, seperti ini. Artinya data panel sudah terreset. Dan kita dapat melakukan regresi data panel. Ada 3 model pada regresi data panel. Yang pertama, comment effect model atau CEM. Yang kedua, ada fixed effect model atau FEM. Yang ketiga, ada random effect model atau RAM. 3 model ini nantinya kita lakukan uji. Yang pertama kita dengan uji chow test untuk mengetahui mana yang terbaik antara CEM atau FEM. Kemudian kita lakukan uji dengan pengujian LM test, yaitu untuk mengetahui mana data yang terbaik antara CEM dan RAM. Oke. Ya. Sip. Kemudian uji yang ketiga, Hostman test untuk mengedit mana yang terbaik antara FEM dan RAM. Langsung saja kita lihat dulu ketiga panel dari variabel CEM, FEM, dan RAM. Di sini kita ketik kode perintah dulu ya. Oke. Untuk melihat model CEM, kode perintahnya seperti ini. Nah, seperti ini model dari CEM pada X1 dan X2. Berdampak negatif terhadap Y. X3-nya tidak, dan di sini terlihat bahwa X1, X2, dan X3 dari CEM tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena di atas 0,5. Kemudian setelah kita mengetahui model dari CEM, kita ketikkan lagi di sini pada komen dengan kode perintah seperti ini. Oke, kita ketik dulu. Nah, di sini muncul model dari FEM. Di sini kita lihat X1, X2 berpengaruh negatif terhadap Y. X3-nya tidak. Lalu di sini kita lihat pada X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, bermakna X1 pada angka 0,024 di bawah 0,05, kemudian pada X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kita lanjutkan lagi untuk melihat model dari RAM. Dengan ketik kode perintah seperti ini. Error, kita coba lagi. Oke. Dengan kode seperti ini, setelah muncul dari RAM pada X1, X2 berpengaruh negatif terhadap Y. X3-nya positif. Dan di sini pada X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Setelah kita melihat dari ketiga model CEM, FEM, dan RAM, langsung saja kita lakukan uji yang pertama, yaitu uji chow test untuk menguji mana yang terbaik antara CEM atau FEM. Oke, kita uji dia. Kita ketikkan kode perintah seperti ini. Terima suratmu. Ya, error. Kita ketik lagi. Nah, maaf teman-teman. Tuh. Oke, di sini sudah muncul hasil uji dari chow test. Keterangannya di sini adalah H0 dan H1. H0 merupakan CEM, H1 merupakan FEM. Jika probabilitasnya di bawah 0,05 atau 5%, maka yang ditolak adalah H0 dan yang diterima adalah H1. Namun jika probabilitasnya di atas 0,05, maka yang ditolak adalah H1, yang diterima adalah H0. Karena di sini probabilitasnya yang menunjukkan angka 0,039
0,0393, berarti di sini keterangannya bahwa probabilitasnya di bawah 0,05. Maka dari pengujian COTES ini, data yang terbaik adalah model FEM. Setelah kita melakukan uji COTES untuk melihat mana yang terbaik antara CHEM FEM lalu diungguli oleh FEM, kita lakukan lagi uji LM test untuk menguji mana yang terbaik dari CHEM dan REM. Sebelumnya kita estimasi dulu dari FEM dan REM. Bentar ya. Si error Pak ya. Kita ulang dulu Pak ya. Oke, setelah kita estimasi seperti ini, maka sudah bisa dilanjutkan pengujian LM testnya dengan mengetikkan kode perintah xtest0 error. Nanti kita klik dulu xtest0 xtest0. Ya, maka akan muncul hasil seperti ini. H0 merupakan CHEM, H1 merupakan REM. Di sini probabilitas menunjukkan 0,0871, berarti ini di atas 0,05, maka yang ditolak adalah H1. Yang unggul dari uji LM test ini adalah H0, merupakan CHEM setelah kita melakukan uji COTES. Yang diungguli oleh FEM lalu uji LM test yang diungguli oleh CHEM. Yang sebelumnya tadi CHEM ingin merandom FEM pada pengujian Hostman test dengan kode perintah Hostman. Hostman FEM Hostman REM. Nah, sudah muncul Hostman test. Keterangan H0 adalah REM, H1 adalah FEM. Di sini kita lihat hasil probabilitas C2-nya menunjukkan angka 0,015, berarti angkanya di bawah 0,05. Maka yang ditolak di sini adalah H0, yang diterima adalah H1, yang mana H1 tadi merupakan FEM. Jadi kesimpulannya telah dilakukan uji COTES, LM test, dan Hostman test. Data terbaik adalah model dari FEM. Ini merupakan data yang terbaik. Sip. Setelah dilakukan pengujian, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai data panel. Dengan kita sudah menemukan data yang terbaik juga. Yang terbaik yaitu FEM Fixed Effects Model. Hanya ini dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.